Selamat pagi, saya sampaikan kepada kita semua. Nama saya Martin Tuarisa, NIM 1232020118100, semester 4 pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Said Perintah Cabang Masohi Kampus Kairatu. Saat ini saya akan membahas tugas mata kuliah saya, yaitu Sistem Informasi Manajemen, dengan tema tahap-tahap penanganan informasi. Tahap-tahap penanganan informasi antara lain terdiri dari 7 tahap. Yang pertama, penciptaan informasi. Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai sumber memerlukan pengolahan lebih lanjut agar sifatnya berubah menjadi informasi yang memiliki nilai sebagai alat pendukung proses pengambilan keputusan. Dalam penciptaan informasi diperlukan identifikasi dan penggalian data-data dari berbagai sumber yang tepat. Sumber-sumber informasi yang dapat dan layak digali sangat bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lain karena sangat bergantung pada proses pengambilan keputusan apa yang akan didukungnya dan untuk kepentingan apa informasi tersebut dipergunakan. Pentingnya identifikasi dan pengenalan sumber-sumber informasi yang pantas dan layak digarap semakin relevan untuk diperhatikan karena di samping lebih menjamin bahwa data yang dikumpulkan untuk diolah bermutu tinggi, juga karena proses penciptaan informasi tersebut harus diupayakan agar berlangsung dengan tingkat efisien yang tinggi. Tahap kedua, pemeliharaan saluran informasi. Saluran informasi dapat berupa saluran melalui komunikasi lisan, saluran dengan menggunakan tulisan, komputer pada satuan-satuan kerja dalam organisasi yang online dengan komputer utama atau mainframe, saluran telepon, telex, fax email, dan email. Tahap ketiga yaitu seleksi dan transmisi informasi. Tidak semua satuan kerja dan tidak semua orang yang terdapat dalam satu organisasi memerlukan informasi yang sama. Misalnya, satuan kerja yang menangani kegiatan produksi memerlukan informasi yang berbeda dari informasi yang dibutuhkan oleh satuan kerja yang menangani sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan adanya seleksi terhadap informasi yang diperoleh. Tahap keempat, penerimaan informasi secara selektif. Adanya penerimaan informasi secara selektif berguna supaya hanya informasi yang relevan dengan misi, fungsi, dan tugas yang diambil, biaya transmisi dapat ditekan serendah mungkin, dan pengguna tidak memikul beban pemeliharaan yang sesungguhnya tidak diperlukan. Tahap kelima yaitu penyimpanan informasi. Informasi yang telah terolah dengan baik perlu disimpan dengan sebaik mungkin karena tidak semua informasi yang dimiliki digunakan segera. Penyimpanan informasi juga berguna untuk memudahkan dalam pencarian informasi yang sudah diperoleh jika sewaktu-waktu diperlukan. Penyimpanan informasi dapat dilakukan dengan menggunakan sistem kartu, tape, mikrofilm, hard disk, floppy disk, dan sebagainya. Tahap keenam yaitu penggunaan informasi. Penggunaan informasi diperlukan baik dalam konteks individu maupun kelompok atau organisasi. Pada tingkat individu misalnya, informasi tentang pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Sedangkan pada tingkat kelompok seperti kelompok dalam masyarakat juga memerlukan informasi untuk memenuhi dan memperlancar keperluan kelompok tersebut. Yang terakhir adalah tahap yang ketujuh adalah tahap penilaian kritis dan sistem umpan balik. Agar penilaian dilakukan mencapai sasarannya diperlukan standar penilaian. Antara lain satu, validitas informasi yang diterima. Yang kedua, signifikansi informasi tersebut. Yang ketiga, kegunaan spesifikasinya termasuk mendukung proses pengambilan keputusan. Dan yang keempat, hubungan informasi tersebut dengan informasi yang lain. Hasil penilaian tersebut harus diumpan balikan kepada berbagai pihak dan dengan umpan balik tersebut diharapkan proses manajemen dalam organisasi dapat berlangsung dengan lebih lancar, efisien, dan efektif yang pada gilirannya meningkatkan kinerja sebagai keseluruhan. Demikian sedikit ulasan tentang tahapan-tahapan penanganan informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.